Amin. Nah, sekarang kita buka, saya kasih judul Tuhan Yesus dan orang-orang Majus. Kita harus tahu bahwa orang Majus ini bukan orang Yahudi, ya. Orang Majus ini ternyata adalah orang Persia. Kita belajar tentang penyembahan dari orang Majus. Nanti saya akan kasih 3 poin dari cerita ini. Apa yang kita bisa ambil poin tentang penyembahan dari satu perikop ini. Kita buka saat ini poin yang pertama di Matius pasal yang kedua. Saya bacakan untuk Anda. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur. Dari timur ini jauh. Dari timur ini adalah dari Persia. Mereka harus menempuh perjalanan 9 bulan, ya, dan pulang pergi kira-kira 18 bulan ke Yerusalem. Ayat 2 kita baca sama-sama biar semangat. 1, 2, 3 apa? Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Tunggu dulu di sini. Kami telah melihat bintangnya di timur. Ini dari zaman Nabi Daniel kira-kira. Ratusan tahun mereka menanti. Ratusan tahun mereka berharap. Ratusan tahun mereka menunggu untuk bertemu dengan raja ini. Dan dikatakan kami telah melihat bintangnya dan kami datang untuk menyembah dia. Kami datang bukan minta untuk diberkati. Hari Minggu kita datang ke gereja bukan minta untuk diberkati, tapi datang untuk menyembah, datang untuk berjumpa. Sepanjang tahun ini saya akan terus ngomong tentang intimacy. Saya akan terus ngomong tentang closer. Saya cerita kepada Anda, kemarin kita menyelesaikan puasa 10 hari. Siapa yang ikut puasa katakan jujur. 10 hari kita menyelesaikan puasa. Dan saya berpuasa dari akhir tahun. Roh Kudus menyuruh saya untuk puasa duluan. Dan sampai kemarin banyak jemaat yang celebrate. Saya lihat ada di sebuah restoran, wah, buka puasa terakhir tahun ini barengan. Wah, kemarin saya juga ada undangan salah satu live group yang merayakan ulang tahun. Mereka juga seru-seruan merayakan puasa terakhir. Saya kira juga, wah, saya juga ikut, sudah hampir 1 bulan puasa. Tapi Roh Kudus bilang, kamu harus lanjut. Jadi bayangkan ya, tadi pagi di Green Room itu selalu menyediakan banyak makanan yang enak-enak. Minggu lalu tidak ada makanan karena masih season puasa. Tadi pagi, bayangkan, ada martabak, jangan lapar ya. Wah, ini martabaknya pakai lombok lagi, jadi ini enak. Ada ote-ote, ini yang bikin jemaat juga ote-ote. Saya udah tergoda, aduh lapar juga ya mau apa. Roh Kudus bilang, kamu masih puasa. Oh iya. Kenapa saya lanjut terus? Ayo siapa yang mau ikut lanjut terus? Pastor Iron puasa sampai kapan? Sampai Roh Kudus bilang saya harus stop puasa. Saya akan terus lanjut puasa. Gak tahu sampai Februari, sampai Maret. Karena Roh Kudus menggerakkan saya untuk berdoa bagi Anda. Untuk berdoa bagi jemaat ini. Supaya jemaat ini mengalami yang namanya dekat dengan Tuhan. Bukan kita meninggalkan tema tahun lalu, Arise and Shine. Kita tetap Arise and Shine, ada banyak janji Tuhan digenapi awal tahun ini. Tapi lanjut dengan gini, saya ingin jemaat mengalami Tuhan seperti orang Majus datang. Dia ingin menyembah dan mengalami Tuhan. Saya kasih satu quote yang saya tulis di poin yang pertama. Semakin Anda suka menyembah, semakin Anda akan serupa dengan Kristus. Semakin Anda menyembah Dia, semakin egomu, semakin keangkuhan kita, semakin keinginan pribadi kita akan semakin hilang. Makanya dikatakan Paulus berkata, biarlah Kristus semakin bertambah dan aku semakin berkurang. Makanya kenapa ketika orang Majus datang menyembah Dia, poin yang pertama adalah gini, expectant worship. Katakan expectant worship. Ketika kita memberikan excellent giving, kita nggak semata-mata memberikan kepada gereja. Sekalipun semua keuangan memang dikelola, rumah Tuhan ini dikelola dengan sebaik-baiknya. Makanya ketika kita mengelola dengan baik, Tuhan percayakan banyak. Januari banyak orang bilang gini, Januari semua toko sepi, semua usaha makanan kebanyakan sepi. Itu wajar, ya. Semua yang punya restoran bilang Januari pasti turun. Nah, kemarin waktu tim saya tidak selalu mengikuti, tapi tim ballroom itu selalu kasih report. Mereka sudah siap-siap, kurang beriman nih kemarin. Mereka berpikir kalau Januari ya, karena Anda tahu ballroom ini dikelola dengan baik, disewakan, dan semua untungnya masuk ke gereja. Tidak ada satu orang pun yang terima untungnya. Karena pekerjaan Tuhan butuh banyak uang. Anda tahu ketika kita sewa di mall ini, kita harus bayar
ke mallnya saja untuk sewa dan listrik itu ratusan juta. Itu hanya untuk sewanya. Belum operation, belum hamba-hamba Tuhan di New Life Church bertambah. Ya, otomatis gaji semakin bertambah. Belum pengeluaran orang-orang yang harus kita sekolahkan. Belum pengeluaran ya yang pasti yang hampir 100 juta untuk support ini dan itu dan sebagainya. Luar biasa. Ketika kita setia, saya selalu katakan kepada hamba Tuhan di tempat ini, ya bendahara satu Pak Hasan saat ini sedang dinas di Jepang, dia tidak bisa ikut Excellent Giving. Bendahara dua sekaligus koko saya ada Pak Uvar, ada Pak Isaac yang mengelola semuanya keuangan harian, ada accountant-nya. Saya cuma bilang gini, setia saja. Ketika kita ajar jemaat untuk datang menyembah Tuhan, Tuhan akan cukupkan. Anda tahu Januari ini Tuhan buktikan, sekalipun berkat bukan hanya materi ya, jangan salah tangkap kalau saya bilang ini. Tapi saya selalu katakan ini, Tuhan buktikan Tuhan memelihara gerejanya. Justru di bulan sepi, kata orang-orang, di bulan Januari ini, ya New Life Ballroom, ya omsetnya adalah omset terbesar sepanjang bulan-bulan kemarin 2023. Mereka dengan kaget-kagetnya, tiba-tiba H-1 orang sewa ballroom ini, H-2 orang deal ballroom ini. Sampai kemarin aja acara ini beruntun. Jumat, Sabtu, Minggu, of course dedikasikan untuk Tuhan. Tidak boleh bayar berapapun tidak disewakan. Besok lanjut sewa lagi. Jadi kemarin ada kumpul semua petugas petugas pemilu seluruh Surabaya ya kumpul di tempat ini. Kira-kira 1.000 orang lebih. Dan itu acaranya beberapa hari. Ketika kita punya hati untuk jiwa-jiwa, percayalah. Mereka kemarin kaget, laporan kepada saya sedikit saja, Pak Isaac telepon saya. Kok bisa ya di bulan Januari ini malah hampir setiap hari orang telepon, orang datang, orang survei. Dan tiba-tiba H-1 deal. Dan itu bukan acara gereja. Dan rata-rata yang menyewa ini bukan orang Kristen. Tapi ini yang akan terjadi. Akan ada swifting. Makanya kenapa gini, hati Anda harus benar dulu. Tapi saya mau katakan ini. Saya tidak pernah ajar prosperity gospel. Saya tidak pernah ajar, Anda di gereja ini ketika Anda menyumbang Anda akan tambah makmur. Tidak, yang saya ajarkan gini, seperti Bu Susi minggu lalu juga ngomong. Kita terlebih dahulu menerima yang banyak dari Tuhan. Maka kalau kita bisa memberi, itu karena kita dipercaya oleh Tuhan. Dan yang kita beri pun ini milik Tuhan loh. Tapi saya mau ajar gini, tahun ini akan terjadi pergeseran besar. Anda boleh catat omongan saya ini. Harta orang-orang fasik akan Tuhan pindahkan sungguh-sungguh ke dalam perbendaharaan orang-orang benar. Harta itu bukan cuma ngomong soal kekayaan, tapi damai sejahtera, urapan, kelimpahan, berikut juga kekayaan ketika Anda bisa mengelola dengan baik. Semakin kita menyembah Dia, semakin kita punya hati seperti Dia. Dan hati Dia itu apa? Jangan bosan-bosan. Pastor Irwan selalu ngomong gini, hati Tuhan selalu tentang people. Katakan kanan kiri, people. Percuma kita khotbah bagus, doktrin bagus, teologi semuanya benar. Tapi kalau kita nggak menjadi gereja yang semakin ramah, semakin membuka diri kita untuk orang lain. Karena suatu hari saya juga belajar dari salah satu mentor saya yaitu Pendeta Jeffrey Rahmat. Yang akan segera menyerahkan jabatan senior pastornya. Ya, saya waktu Pastor Jeffrey pernah bilang gini, kadang kita di posisi gembala sidang, mungkin kalau saya baru jadi gembala sidang 10 tahun tempat ini. Tapi kalau udah 20 tahun, 30 tahun, kadang kita nggak sadar. Justru waktu gereja berkembang, mungkin disitulah waktunya Tuhan berkata, stop. Dan nggak gampang loh, untuk stop dan memberikan jabatan senior pastor. Pak Jeffrey Rahmat tidak memberikan itu kepada anaknya, karena anaknya memang terpanggil untuk menjadi businessman. Dia serahkan kepada orang lain. Waktu dia melakukan itu saya berpikir gini, suatu hari kenapa gereja ini harus dikelola dengan baik? Kenapa semua keuangan harus transparan? Karena satu hari ketika Tuhan juga berkata kepada saya, stop, saya harus fokus ke hal yang lain. Saya akan stop. Mungkin terlalu dini Anda usia berapa? JPCC 25 tahun seperti 1-2 hari saja. Dan Pastor Jeffrey akan segera menyerahkan jabatan senior pastor dan hanya menjadi pembina saja di gereja. Dia nggak akan lagi menjabat. Ini yang luar biasa. Karena apa? Kadang-kadang dengan jabatan, dengan keuangan yang diberkati Tuhan, kadang kita bisa lupa. Kita melayani Tuhan atau melayani diri sendiri. Itu untuk kita semua, bukan hanya untuk hamba Tuhan. Dan semakin kita
menyembah dia, semakin hati kita serupa dengan dia. Makanya kalau kita nyanyi setiap hari, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Setiap kali menyembah, saya bisa rasakan hati Tuhan. Tiba-tiba hati saya diarahkan selalu kepada jiwa-jiwa. Salah satunya adalah ini. Ini ada foto yang luar biasa yang Anda bisa lihat ibu-ibu yang namanya Ibu Nani. Ini fotonya, ya. Dibunderin nggak? Oh ya, ini Ibu Nani sekarang mungkin lagi di luar negeri karena anaknya dokter di Jerman. Anaknya dokter beberapa dan ada yang sekolah di Jerman ya. Ibu Nani ini jemaat sudah cukup lama. Dan ketika dia melayani Tuhan, awalnya dia tidak tahu bagaimana menjangkau jiwa. Dan ini ada life groupnya ya. Life group yang usianya kira-kira 60 ke atas. Usia emas. Mereka bahkan lebih rajin dari yang usianya 20-30-an. Mereka tidak pernah mau skip life group. Mereka selalu mau hadir. Mereka saling mendoakan. Mereka saling sharing firman. Dan saya ingat waktu kebaktian kesembuhan yang kemarin. Ketika Anda mengalami expectant worship. Ketika Anda menyembah Tuhan. Hati Anda juga akan semakin seperti hatinya Tuhan. Yaitu hati Tuhan adalah selalu untuk jiwa-jiwa. Dia bilang gini. Dia WA saya karena dia punya my number. Personally dia bilang gini, Pastor. Aku senang sekali waktu kebaktian kesembuhan yang pertama. Yang kedua ini boleh gak aku ajak jiwa. Ini yang diajak jiwa Anda bisa lihat. Gak semuanya orang Kristen, itu teman-temannya diajak dari luar kota, Bapak Ibu Saudara. Dari Kediri, teman sekolahnya, sahabat-sahabatnya, dan mereka tuh gak Kristen. Dia bilang gini, gerejaku itu terbuka untuk semua orang, ayo tak datang oh. Waktu diajak semua, saya nih terharu karena setelah kebaktian, mereka tuh wajahnya, makanya kalau jangkau orang jangan takut. Justru yang harus kita jangkau adalah orang yang gak Kristen. Mereka menyapa saya bilang gini, Pak Pendeta, kapan ada acara gini lagi? Makanya kalau ada kebaktian kesembuhan, Anda jangan cuma bengong, Anda support, Anda doakan, Anda ikut. Karena apa? Orang yang tidak pernah mendengarkan firman, mereka bisa dijangkau. Dan mereka nih yang gak Kristen datang kepada saya dan bilang gini, kalau ada acara lagi Pak Pendeta, kasih tahu Ibu Nani ya, supaya ajak kita semuanya. Kita mau datang lagi. Terus satu orang yang diantara ini yang foto bilang gini, tadi itu saya enggak tahu Pak Pendeta, dia tunjukkan tangannya. Tangan saya ini loh, lihat. Tadinya berkeringat terus, saya ini punya kelainan jantung. Tadi waktu Pak Pendeta berdoa di panggung, saya kok rasa hangat di badan. Tiba-tiba Pak Pendeta bilang, ada yang punya kelainan jantung. Saya bilang, itu saya buka tangan saya. Lalu Pak Pendeta, hari itu saya memang dengar dengan jelas, ada suara buk. Dan Tuhan katakan, ada jantung yang Tuhan jamah dan Anda rasakan. Waktu saya bilang ada Tuhan sentuh sesuatu di dada Anda. Dia merasakan ada tangan yang mencedek. Terus tiba-tiba dia nangis. Dia gak tahan. Lalu dia lihat tangannya udah gak berkeringat lagi. Dia bilang, Pak Pendeta, ternyata Tuhan mau sembuhkan aku. Sekalipun aku belum pernah ke gereja dan belum pernah kenal yang namanya Yesus. Expectant. Kalau kita hidupnya selalu fokusnya cuma keluarga kita, kekayaan kita, perusahaan kita. Kita gak mau belajar melayani. Kita nggak akan pernah dibentuk dan hati kita akan semakin egois. Karena di hari-hari terakhir ini Tuhan katakan, orang akan semakin jahat, tapi orang yang baik akan semakin baik. Amin. Ayat selanjutnya, 3 poin saja. Dikatakan seperti ini, ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mungkin pianonya di monitor saya agak dikencengin dikit, karena saya nggak bisa dengar sama sekali pianonya. Tapi yang di FOH mungkin udah aman. But all good. Tepuk tangan buat tim sound. Yang luar biasa. I love the setting of the mic today. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka. Di mana Mesias akan dilahirkan. Next. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda. Engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Next. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu. Dan dengan teliti bertanya kepada mereka. Bila mana bintang itu nampak, lihat Herodes seakan-akan mau ikut menyembah. Tapi hatinya busuk. Dia ingin mencari anak itu supaya dia dapat pesugihan. Dia dapat berkat. Banyak loh orang Kristen yang masih model gini. Datang kebaktian, melayani supaya dapat lebih banyak.
Maka kalau masalah datang belum ditolong akan kecewa. Ini kelihatan karena banyak orang Kristen model Herodes. Katakan kanan kiri, kamu bukan Herodes. Ayo. Tapi kamu murid Kristus. Pergilah dan selidikilah dengan seksama. Kelihatannya sungguh-sungguh ya. Hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, kata Herodes, supaya aku pun datang menyembah dia. Hati-hati, banyak Kristen palsu. Kita tidak usah kecewa hari-hari ini. Saya dengar kemarin sedih banget ada satu persekutuan. Ya, saya nggak akan bahas, saya nggak akan juga mention. Tapi satu persekutuan yang sama pemimpin persekutuannya diajak invest sesuatu. Semuanya percaya, taruh duit. Ada yang taruh berapa M katanya. Dan tiba-tiba hamba Tuhannya ini menghilang. Duitnya ludes. Hati-hati, kita juga jangan gampang kecewa. Karena kalau kita kecewa nggak ada gunanya. Banyak Kristen Herodes. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Ayat 11a. Kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu. Wow, berhenti dulu. Mereka seharusnya mencari raja. Mereka menunggu berapa tadi saya katakan ratusan tahun. Bahkan dari sejak zaman Daniel mereka melihat bintang itu. Mereka harus berjalan 18 bulan pulang pergi. Dan nanti di poin ketiga Anda akan lihat. Mereka bawa bekal makanan. Mereka bawa seluruh keluarga mereka. Orang-orang Persia ini adalah orang-orang yang sangat kaya. Orang-orang terpandang. Mereka menunggu, mereka datang ke Yerusalem. Mereka pasti berpikir, oh raja itu adalah raja yang sudah benar-benar raja yang ada di tahta. Di istana Yerusalem. Dengan hingar-bingar istana, aku gak sabar ketemu raja itu. Tapi bayangkan, yang mereka temui hari itu adalah anak itu. Kita harus baca Alkitab dengan seksama. Anak itu, berarti Tuhan Yesus waktu itu masih menjadi anak. Sensus waktu itu di Yerusalem, ada setelah itu Herodes mengeluarkan anak-anak di bawah 5 tahun. Semuanya anak sulung dan sebagainya harus dibunuh. Karena Herodes benci dengan Tuhan Yesus. Jadi kira-kira umur Tuhan Yesus waktu itu umur 3 tahun. Mungkin 3 dan 4 tahun. Dan di rumah, bukan di istana. Di rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Bayangkan ya. Kalau kita jadi orang Majus waktu itu, mungkin kita kecewa. Keadaan tidak sesuai kenyataan, pastor. Doaku belum dijawab Tuhan. Mana katanya dia raja? Mana katanya dia Tuhan? Jangan lupa dia juga adalah Tuhan yang berdaulat. Yang tetap menutup pintu ketika dia tidak mau buka pintu. Karena dia tahu dia sayang sama Anda. Loh orang itu loh pastor gak Kristen. Tapi kok dia bisa kaya? Karena berkat sesungguhnya bukan hanya kekayaan. Ada yang namanya universal truth. Itu apa bahasa Indonesia Pastor Kasten? Kebenaran yang general. Kalau orang itu rajin kerja, rajin sekolah, rajin nabung, Amsal katakan orang yang tidak rajin tidak usah makan. Jadi kalau orang rajin mereka bisa makan, bisa kaya, itu wajar. Orang mau jadi kaya, tidak usah ikut Yesus, bisa kaya. Karena banyak orang Kristen yang ukurannya adalah kekayaan. Banyak orang yang bukan jemaat sini tapi jemaat lama. Ya, kadang orang ngajak saya ketemu belum tentu selalu jemaat sini. Dia bilang, pastor, kok bisa ya dia jahat, dia nipu orang, dia kaya. Saya bilang, so what? Itu namanya gini, di bawah matahari, semua orang punya kesempatan. Tapi apakah kekayaan itu menyelamatkan mereka? No. Orang Majus ini ketika lihat anak itu, ini yang mengejutkan, dia tetap sujud menyembah dia. Wow, berarti dia benar-benar kenal siapa Tuhan. Dia benar-benar gini, poin yang kedua, hari ini ketika kita memberikan excellent giving, ada yang namanya expressive worship. Baca sama-sama, apa? Penyembahan yang penuh dengan ekspresi dan rasa hormat. Dia tetap hormat sekalipun dilihat anak itu. Dia melihat, ternyata ini toh rajanya. Gak di istana, di rumah pula. Tapi dia mengenal, oh aku tahu. Apa relevansinya dengan hari ini? Sekalipun Tuhan belum menolongku. Tapi engkau berkata, yang ku tahu dia sediakan seturut firman-Nya. Bagi kemuliaan-Nya seturut firman-Nya. Yang ku yakin
Dia sediakan seturut hatinya bagiku. Kadang-kadang gini, Tuhan belum percayakan berkat karena Tuhan tahu. Ketika Tuhan percayakan karir yang lebih, ketika Tuhan percayakan istri yang lebih, tidak boleh istri cuma satu ya. Halo, bertobat yang istrinya lebih dari satu. Tuhan sayang Anda. Karena orang yang kaya tanpa Tuhan seperti orang yang ada di dalam kandang singa. Hitungan waktu dia akan ditelan oleh kekayaannya. Tapi Anda harus bersyukur seperti orang Majus ini. Punya iman yang benar. Makanya kenapa dikatakan juga wanita yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Anda mungkin pendarahan saat ini. Keluargamu pendarahan, bisnismu pendarahan, pelayananmu masih pendarahan. Anda tetap datang dengan ekspresi yang benar. Dia datang sungguh-sungguh dengan hati yang benar. Dia tidak kecewa sekalipun tidak sesuai dengan harapannya. Bayangkan loh ya, 18 bulan pulang pergi bawa semua kekayaannya, bawa semua hartanya. Tapi yang ditemui adalah anak kecil. Tapi mereka tetap menyembah. Ini adalah contoh di mana ketika Sadrak, Mesak, Abednego ada di dapur perapian. Mereka berkata kepada orang-orang di Babel. Sekalipun orang-orang yang waktu itu ada di bawah Raja Nebukadnezar dan Darius dan sebagainya. Mereka berkata gini, sekalipun Allahku tidak menyelamatkan aku. Aku tahu dia sanggup menyelamatkan aku. Tapi kalau dia tidak menyelamatkan aku tetap menyembah dia. Punya enggak kita iman seperti itu? Sekalipun Anda lagi berdoa untuk jodoh. Kelihatannya kok jodoh itu kok susah ya. Enggak datang-datang ya. Umurku pastor sudah mepet kadaluarsa, expired pastor. Seperti cornet beef di rumahku yang sudah aku simpan itu berbulan-bulan di kulkas. Saya punya beberapa teman ya, yang umurnya 40 tahun, 42 tahun. Mereka tinggal di Amerika, baru menikah. Bahagia baru ngomong gini, pastor, ternyata benar loh pastor bilang, never too late. Romantis loh suamiku ini, sudah boleh cinta Tuhan, ajak aku ke gereja. Anakku sekarang blasteran kayak Pastor Kasten. Waduh. Untung aku dulu umur 35 enggak merasa waktu aku nurut sama pastor ya. Aku tunggu. Ternyata memang semua indah pada waktunya. Siapa bilang 40 telat, 50 telat? Loh, gak ada kata terlambat. Katakan kanan kiri, gak ada kata terlambat juga untuk bertobat. Gak ada kata terlambat juga untuk melayani. Ayo katakan kanan kiri. Semuanya ada di tangan Tuhan. Dia yang pegang kendali. Dia yang menyatakan kuasanya. Tentang pemilu, saya tidak mau ngomong pilih mana dan sebagainya. Saya sebagai pendeta pasti juga akan melakukan hak suara saya, hak pilih saya. Tapi intinya gini loh. Kemarin waktu diundang jemaat tuh kalau jemaat yang dewasa-dewasa ini kan pasti ngomongnya pilih nomor berapa. Argumennya ini. Terus yang satu ngomong pokoknya ini. Terus yang satu bilang, enggak nomor ini aja. Loh kok bisa gini-gini? Saya bilang tenang. Nomor berapapun kita pegang firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa? Camat, lurah, kepala desa, semua kepala di pemerintahan. Alkitab berkata, tidak akan ada yang bisa duduk di kursi yang dimana mereka akan naik tanpa ada Allah, yaitu Tuhan Yesus yang menaikkan mereka. Jadi gunakan hak pilih Anda. Ya jangan liburan wis tak tinggal, ada yang bilang gini, "Mbok wis milih yang mana?" "Wis aku enggak milih, aku pergi aja ke Singapura daripada pusing." Saya bilang, "Lo jangan." Tapi kita harus tahu, kesejahteraan kota bahkan bangsa kita bukan tergantung dari siapa presidennya, tapi tergantung dari seberapa dewasa gereja menyikapi dan gereja mau bergerak, gereja mau berdoa, gereja mau bertindak, gereja mau berkorban. Karena Tuhan berkata, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Bagaimana ekspresimu kepada kotamu? Halo, makanya saya kasih quote seperti ini. Kita baca sama-sama. Iman yang besar adalah hasil dari cara pandang yang benar tentang Tuhan. Hati kita harus berubah. Hati kita harus mudah dibentuk. Hati kita mesti bertobat karena iman yang besar adalah hasil dari cara pandang yang benar tentang Tuhan. Wanita yang menderita 12 tahun ini, orang Majus ini, punya cara pandang yang benar tentang Tuhan. Bahwa hidup bukan hanyalah berkat tentang materi.
Orang yang menderita pendarahan 12 tahun, wanita ini sembuh karena dia punya cara pandang yang benar. Dia tidak salah paham sama Tuhan. Dia tidak bilang gini, dari tadi seliweran di sini aku juga nggak digubris. Lihat di Instagram itu, Ai Mei Fang. Ya, saya kalau setelah lihat baca firman, saya scroll, wah ini dulu penari cilik Brandon dulu. Sekarang dia ngetop karena bikin Instagram Ai Mei Fang. Loh piye to ini karaoke bayarnya larang loh. Aduh, karek piro warane Mas? Aku kalau lihat dia sampai ketawa-ketawa ngiki-ngiki sendiri. Ya, kita suka punya motivasi yang salah, cara pandang yang salah. Ya, Ai Mei Fang kemarin nyalain petugas karaoke. 15 menit kok ditagih. Ternyata itu Surabaya tenan. Seluruh Indonesia ini memang yang paling top orang Surabaya. Tidak ada yang bisa lucu kayak gitu selain orang Surabaya. Kita sering salah karena cara pandang kita salah. Tapi wanita yang menderita pendarahan menunggu sehingga ketika dia mendengar Yesus, ketika dia melihat Yesus, cara pandangnya benar. Makanya imannya yang keluar benar. Dikatakan gini, asalku jamah saja jumbai jubahnya, aku akan sembuh. Nah, iman yang besar dan benar itu keluar dari cara pandang yang benar dulu tentang Tuhan. Hari ini kita mesti bertobat dulu. Kita ini Kristen beneran atau Kristen Herodes? Halo? Ayo dilihat lagi kanan kirinya. Bisik-bisik, kamu Herodes atau Yudas? Atau beneran? Hati-hati ya, yang palsu menyerupai yang asli. Yang terakhir, yang ketiga. Lalu apa? Setelah expressive worship, yang ketiga. Buka ayatnya. Ayatnya dulu. Matius 2 ayat 11b. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Lihat, pertama mereka sudah sujud menyembah. Mereka melihat anak itu tersungkur lagi. Bukan hanya sujud tapi tersungkur. Yang terakhir dikatakan ini. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Dan mempersembahkan persembahan kepadanya. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ada lagu yang berkata gini. Tidak dengan tangan yang hampa. Ku datang kepadamu. Kalau tak ada liriknya tolong dibantu, saya lupa. Persembahkan segala syukurku di atas mezbahmu. Refnya berkata gini, segalanya yang ku miliki, sadar dulu, semuanya daripadamu. Sadar gak? Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Sama-sama angkat kedua tanganmu, katakan. Segalanya yang ku miliki, apa? Semua, kita sadar kan? Daripadamu, angkat tanganmu, katakan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya. Kita kadang gak sadar kalau lirik yang pertama tadi, segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu. Jadi kalau Anda setia mengembalikan persepuluhan pun, tapi kalau sikap hati Anda gini, oh ini punyaku 100, 10% tak kasih Tuhan. Ngomong tak kasih aja udah salah. Tak kembalikan ke Tuhan, oke. Tapi terus merasa gini, 90% hakku, terserah aku. Tapi Tuhan bilang kepada orang kaya, anak muda itu, Tuhan buat dia sadar. Orang kaya itu bilang gini, aku sudah mempersembahkan semua. Bu Susi harusnya mau ngomong ini minggu lalu, tapi waktunya gak cukup. Semuanya udah aku lakukan. Tuhan Yesus santai cuman bilang gini, juallah hartamu. Tuhan cuman mau ngetes hatinya. Dia tertunduk sedih. Lalu dia pulang. Perjanjian baru gak ngomong persepuluhan. Tapi perjanjian baru menegaskan segala sesuatunya. Karena dia telah menebus kita. Jadi Anda harus tahu. Saya gak jelaskan tentang keuangan. Tapi suatu hari saya akan khotbahkan di tahun ini. Keuanganmu pun telah ditebus oleh Kristus. Semuanya milik Tuhan loh. Kalau kita bisa memberi, yang kita beri pun ini juga dari Tuhan. Apa yang harus kita banggakan? Dan tahu gak orang Majus ini bawa apa? Saya bahas yang pertama, emas.
Bahkan persembahannya pun berkenan. Next slide. Emas menandakan pemberian kepada raja. Ayo multimedia ikutin saya yang benar. Emas, pemberian terbaik untuk seorang raja. Mereka membawa emas, itu adalah lambang dari dia mengakui bahwa Yesus adalah raja. Yang kedua yang dia bawa adalah kemenyan. Kemenyan adalah tanda pemberian terbaik untuk seorang imam, yaitu imam besar. Kristus adalah imam besar kita, bukan? Dia adalah gembala yang sempurna. Imam besar artinya gini, kita semua ini masih bisa cacat karena kita hidup di dunia. Tapi ada imam besar, dikatakan gini, yang mewakili kita. Ketika dia menjadi manusia, dia bukannya Tuhan yang menjadi manusia, dia adalah raja yang menjadi imam. Jadi Anda jangan lihat gembala di dunia, tapi lihatlah gembala yang di sorga, namanya Kristus, mewakili kita. Sehingga kita selalu berkenan karena ada Yesus. Kemenyan ini adalah tanda penghormatan kepada seorang imam. Dan yang ketiga yang dia bawa adalah apa? Mur. Perjalanan 9 bulan, pulang pergi 18 bulan. Bawa keluarga, bawa semua stafnya, bawa onta, bawa persediaan makanan. Seperti Excellent Giving hari ini, masih bawa harta yang banyak untuk mempersembahkan kepada anak itu. Tanpa harapkan apa-apa. Mur adalah pemberian terbaik yang melambangkan kematian dan penebusan Kristus. Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna. Jadi Anda lihat ya, orang yang menyembah Tuhan, orang yang punya ekspektasi yang benar, orang yang punya ekspresi yang kedua tadi yang benar, selalu bahkan persembahannya pun sangat berkenan dan harum dan mulia di hadapan Tuhan. Siapa yang ngajari mereka emas, kemenyan, dan mur? Enggak ada. Mereka hanya hidup dari ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati. Kita nggak tahu harus kemana Tuhan. Kita nggak tahu apakah kita harus merger Tuhan. Kita nggak tahu apakah kita harus putus kongsi Tuhan. Tapi katakan yang haus akanmu Tuhan dulu. Kulakukan perkara yang mustahil. Yang mustahil membelah laut merah, berjalan di atas air. 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang plus anak-anak dan istrinya. 10.000 lebih, masih sisa 12 bakul. Itu namanya perkara yang mustahil. Setiap hari berjalan dengan tuntunan ilahi. Setiap hari, setiap detik, setiap waktu katakan aku perlu Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kita persembahkan pun hari ini, atau mungkin yang ada yang nggak memberi hari ini, persembahannya pun berapapun itu berkenan karena kita melibatkan Tuhan dalam persembahan kita. Kita melibatkan Tuhan dalam perusahaan kita. Kenapa mereka bisa mempersembahkan yang seperti itu? Karena mereka hatinya sudah diubahkan. Makanya yang setiap minggu dikhotbahkan dari tempat ini adalah Injil. Karena Injil selalu mengubahkan apa yang di dalam. Saya punya quote seperti ini. Saya baca sama-sama, kita baca sama-sama. Mohon dinyalakan. Kekristenan, agama hanya bisa mengubahkan perilaku yang terlihat dari luar. Oh, kelihatannya banyak berdoa, kelihatannya banyak menyumbang. Agama bisa melakukan itu. Namun kekristenan mengubahkan dari dalam keluar. Sekali lagi kita baca sama-sama. Anda boleh catat quote-nya, setiap khotbah Anda catat poinnya. Anda boleh capture supaya Anda ingat setiap quote ini, setiap kali saya siapkan khotbah. Roh Kudus sering berikan quote-quote seperti ini. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 apa? Agama hanya bisa mengubahkan perilaku yang terlihat dari luar. Namun apa? Kurang keras. Kekristenan mengubahkan dari dalam keluar. From the inside out. Bagaimana yang di dalam ini? Lebih penting dari apa yang di luar ini. Yang kita bawa suatu hari adalah hati kita digantikan dengan tubuh kemuliaan. Tubuh ini nanti akan fana, diganti. Makanya jangan cuma mempercantik diri, tapi mempercantik dalam. Para wanita single yang belum menikah, ketika inside-mu cantik, ada urapan yang meluap di wajahmu. Anda tinggal pilih. Pilihlah aku. Oh kok jadi ini ya. Oke. Dan saya akan tutup dengan ini. Kenapa orang Majus ini bisa persembahkan sebegitunya sama Tuhan? Karena dia cinta Tuhan dan mengalami Tuhan.
Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa menyembah dua tuan. Aku atau mamon, uang. Bayangkan dalam perumpamaan ini, Tuhan seakan-akan menyetarakan dirinya dengan mamon. Hati-hati ini berhala yang paling berhala yang paling bisa menguasai hidup manusia adalah mamon ini tadi. Tapi gini, kalau engkau menyembah Tuhan yang benar, mamon akan dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Saya akan tutup dengan quote berikut. You can give without loving, but you cannot love without giving. Anda bisa memberi, kelihatannya generous, agama bisa membuat seseorang memberi banyak, tapi tanpa cinta dan pengenalan akan Tuhan. But you cannot love without giving. Tapi Anda tidak mungkin ketika Anda mencintai Tuhan, Anda tidak memberi. Beri hidupmu, beri waktumu, berikan hartamu, berikan keluargamu sebagai persembahan yang hidup. 3 poin ini bawa pulang. Yang pertama tadi apa? Expectant worship. Orang Majus ini punya pengharapan dan punya passion. Makanya kita datang, live group kemarin ada live group baru dibuka Sabtu pagi. Buat orang-orang musisi-musisi yang setiap hari mereka manggung, mereka haus. Bahkan ada yang punya salah satu pemain drum kita yang istrinya dulunya gak Kristen, terima Yesus. Live group jam 9 pagi kemarin Pastor Kasan ya, jam 10 ya, jam 9, jam 10. Jam 9 pagi di gereja, khusus karena mereka haus. Ayo tahun ini minta kehausan sama Tuhan, minta gairah, minta passion. Anda live group karena Anda tahu di live group Anda akan dibentuk. Di live group Anda akan lihat, oh ada teman live groupku yang susah toh. Itu loh gunanya live group. Kalau Anda nggak pernah live group, Anda nggak punya gembala secara langsung. Jadi kadang Anda bingung mau kemana. Hati Anda udah tumpul karena Anda nggak pernah lihat orang susah. Tapi di live group, satu cerita, oh dia punya pergumulan, aku bisa tolong kamu loh. Dia perlu pekerjaan, oh kantorku lagi butuh karyawan loh. Di live group, hati kita diajar untuk kita punya gairah dan pengharapan. Makanya tahun ini yang belum berlive group, bukan hanya yang pelayanan, tapi yang belum berlive group. Live group itu baik untuk Anda. Kita pun berlive group secara penatua, kita punya live group, kita sering hubungan satu sama yang lain, kita telepon, kita doa bersama-sama. Hari Selasa jam 9.30, gembala dan para full timers pun kita punya live group. Community is very important. Dan hari Selasa bukan hanya gembala senior yang tumpang tangan. Mereka sering hari Selasa mendoakan saya. Mereka tahu beban kami suami istri. Mereka pegang tangan saya, mereka support saya, mereka doa buat saya. Saya pun masih berlive group. Saya butuh teman-teman yang mendukung kerohanian saya. Yang kedua, expressive worship. Penyembahan yang penuh dengan rasa hormat. Saya katakan di awal tahun, orang yang cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan. Takut itu bukan berarti takut seperti kalau Anda nonton film horor. Takut bahasa aslinya adalah hormat, kagum. Tapi orang yang takut Tuhan pasti cinta Tuhan. Yang terakhir tadi apa? Extravagant worship. Penyembahan yang disertai dengan pemberian yang terbaik. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.